Maka kalau kita lihat dalam Alkitab atau Bible agama Kristen, dalam surat Yudas pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, mereka akhirnya menerima siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Dalam tafsir Alkitab mereka diterangkan dengan kalimat sarkos heteras yang artinya daging yang lain, atau kepuasan yang tidak wajar. Istilahnya yaitu laki-laki yang ingin menikmati tubuh laki-laki. Ini menjelaskan perilaku homo yang merupakan bagian dari LGBT+, dan ini mendapatkan siksa yang pedih dalam Alkitab. Maka jelas bukan bahwa agama manapun menolak LGBT+. Maka sungguh aneh apabila ada orang yang mengaku Islam tetapi menerima bahkan membela LGBT+ ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hafidhakumullah ta'ala dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini, saya mendoakan semoga Allah jauhkan kita dan keluarga yang kita cinta dari perilaku menyimpang yang akhir-akhir ini sungguh mengkhawatirkan, yaitu perilaku LGBT sekarang berubah menjadi LGBT+. LGBT+ ini adalah perilaku melawan fitrah dan ketentuan dari Allah, di mana seharusnya di dunia ini hanya ada dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Kini malah dipaksa menjadi banyak gender, salah satunya transgender, yaitu gender yang lebih nyaman hidup menjadi gender lawan jenisnya. Yaitu jika dia laki-laki maka dia merasa nyaman menjadi perempuan dan sebaliknya. Ini disebut dengan transgender. Dan ini perilaku menyimpang dari fitrah dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Lalu LGBT+ ini juga menyimpang karena menyukai secara nafsu kepada sesama jenisnya. Dan ini mengerikan sekali. Yaitu jika dia laki-laki maka dia suka dengan sesama jenis laki-laki. Jika dia perempuan, maka dia suka dengan sesama jenis perempuan. Na'udzubillah. Sedangkan Allah ciptakan manusia pertama kali adalah Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Artinya Allah menciptakan teman hidup laki-laki itu adalah perempuan, dan sebaliknya teman hidup perempuan itu adalah laki-laki. Dan kalau kita mau buka-bukaan ya, ternyata bukan hanya Islam yang seharusnya dengan keras menolak LGBT+ ini. Sahabat-sahabat kita non-muslim semisal agama Kristen pun sebenarnya menolak dengan keras perilaku LGBT+ ini. Kemarin viral penyampaian keras seorang pendeta Kristiani yang menegaskan bahwa dia bersyukur tinggal di Indonesia yang mayoritas Islam, sehingga LGBT+ tidak bisa sesuka hati di negara ini. Sedangkan dia kecewa di negeri barat, Kristen dan gereja lembek di hadapan LGBT+. Padahal kata dia, Kristen pun dengan keras menolak LGBT+ ini. Mari kita lihat bukti Kristen menolak keras LGBT+. Kalau di Al-Quran bisa kita lihat di surat Hud ayat 82 dan 83, yaitu informasi kota kaum Nabi Lut dibalikkan oleh Allah. Kemudian ditimpakan atas kota itu hujan batu seperti tanah liat yang dibakar. Ini azab Allah kepada kaum Nabi Lut yang berperilaku suka sesama jenis. Maka kalau kita lihat dalam Alkitab atau Bible agama Kristen, dalam surat Yudas pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, mereka akhirnya menerima siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Dalam tafsir Alkitab mereka diterangkan dengan kalimat sarkos heteras yang artinya daging yang lain, atau kepuasan yang tidak wajar. Istilahnya yaitu laki-laki yang ingin menikmati tubuh laki-laki. Ini menjelaskan perilaku homo yang merupakan bagian dari LGBT+, dan ini mendapatkan siksa yang pedih dalam Alkitab. Maka jelas bukan bahwa agama manapun menolak LGBT+, karena bertentangan dengan fitrah dan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh aneh apabila ada orang yang mengaku Islam tetapi menerima bahkan membela LGBT+ ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya mendoakan semoga Allah jauhkan kita dan keluarga yang kita cinta dari perilaku menyimpang LGBT+ ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.